Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat ya, fisik, mental, dan keuangan. Pandemi udah 1,5 tahun nih guys, lama banget ya. Kapan sih akan berakhir? Nggak ada yang tahu. Yang jelas kita semua harus selalu siap sedia dalam segala aspek. Salah satunya yang sangat penting adalah aspek finansial. Dana darurat adalah keharusan. Jadi, bye-bye dululah itu keluaran terbaru smartphone merek buah atau tas branded kece yang dipakai oleh fashion influencer itu. Kalau kita nggak punya dana darurat, ya percuma dong. Buat teman-teman subscriber baru, aku sarankan untuk nonton video ini dulu ya. Cara mengatur keuangan selama pandemi, episode dana darurat. Di situ aku jelasin pentingnya punya dana darurat dan cara perhitungannya. Sedangkan di video ini aku mau fokus ke cara menghitung, bagaimana penggunaannya, cara mengumpulkannya, dan juga kapan harus menghitung ulang atau mengupdate dana darurat. Simak terus sampai habis biar tahu ilmunya. Aku mau refresh dulu ya teman-teman ya. Apa sih itu dana darurat? Dana darurat adalah dana yang dibutuhkan untuk kondisi yang tidak terduga. Jadi kejadiannya tidak sering kali ya, bukan hal yang rutin, yang tidak bisa kita prediksi apakah akan terjadi atau tidak dan kapan. Kenapa sih kita harus punya dana darurat? Karena kalau nggak punya dana darurat, bila terjadi sesuatu kita pakai uang apa? Apa harus narik dari uang investasi, padahal lagi merugi? Sayang kan? Apa sampai harus ngutang? Padahal kita butuhnya segera loh. Makanya penting banget untuk selalu siap sedia dana darurat. Jadi pada saat kita membutuhkan sewaktu-waktu, dananya selalu siap. Kalau sudah terpakai sebagian atau seluruhnya, harus segera diisi ulang loh ya. Kapan sih dana darurat itu bisa digunakan? Dana darurat bisa digunakan apabila sang pencari nafkah di keluarga mengalami PHK atau penghasilannya menurun. Kemudian kalau terjadi krisis keuangan seperti tahun lalu saat awal-awal pandemi. Atau saat terjadi kerusakan rumah atau kendaraan operasional. Misalnya rumah yang kita tinggali terjadi kebocoran yang cukup parah, kan harus segera diperbaiki ya. Kemudian kendaraan operasional yang kita gunakan untuk bekerja atau untuk bisnis nggak boleh rusak, nanti usaha kita nggak jalan. Kemudian apalagi kalau ada kekurangan biaya rumah sakit, misalnya nih kita sudah punya asuransi tapi ada yang nggak di-cover oleh asuransi tersebut, jadi harus kita biayai sendiri. Kemudian kalau terjadi ada keluarga yang meninggal dunia, kita tentunya butuh biaya pemakaman, itu juga adalah hal yang tidak bisa kita duga ya. Selanjutnya keluarga dekat yang butuh bantuan finansial, tentunya ini adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak yang harus kita bantu, itu bisa kita gunakan dana darurat. Kemudian apabila terkena bencana alam, sudah pasti ya ini harus menggunakan dana darurat. Dan terakhir, dana darurat juga bisa gunakan apabila target tabungan atau investasi kita tidak tercapai. Misalnya nih, anak kita mau masuk SMA tahun depan dan kita sudah menabung, tapi rencananya kita ingin anak kita masuk ke sekolah negeri. Tapi ternyata tidak bisa masuk sekolah negeri hingga terpaksa harus daftar ke sekolah swasta yang tentunya membutuhkan uang pangkal. Nah, karena kita belum menabung untuk uang pangkal tersebut, terpaksa deh pakai dana darurat. Siapa sih yang harus punya dana darurat? Siapa saja yang sudah mulai mandiri ya, yang harus berdiri sendiri tidak tergantung orang tua, harus punya dana darurat. Dana darurat sangat penting dimiliki oleh semua orang, terutama pertama adalah oleh pebisnis, kemudian single parents, dan oleh freelancer. Kenapa? Karena mereka berbeda ya kondisinya ya. Contohnya freelancer dan pebisnis itu bekerja untuk diri sendiri, tergantung oleh kinerja diri sendiri. Tidak ada atasan yang menggaji, sedangkan pegawai kan lebih terjamin ya, karena ada jaminan gaji setiap bulan. Karena pebisnis dan freelancer itu pendapatan yang tidak tetap, tergantung dengan kondisi segala macam, makanya sangat dibutuhkan untuk selalu sedia dana darurat. Sedangkan untuk single parent, karena penghasilannya hanya dari satu sumur, makanya butuh banget untuk punya dana darurat ekstra. Berapa sih jumlah yang harus disediakan untuk dana darurat? Tergantung kondisi masing-masing, tergantung pekerjaan, tergantung jumlah tanggungan, dan sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Untuk teman-teman yang masih single, dana darurat yang dibutuhkan adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi bukan penghasilan ya, tapi pengeluaran. Misalnya nih, teman-teman penghasilannya 5 juta rupiah per bulan. Kemudian pengeluarannya per bulan adalah 4 juta rupiah. Maka jumlah dana darurat yang dibutuhkan adalah 3 dikali 4 juta rupiah atau 12 juta rupiah. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah menikah tapi belum punya anak, membutuhkan 6-9 kali dari pengeluaran bulanan. Yang menikah dengan satu anak 9-12 kali pengeluaran bulanan, dan yang menikah dengan 2 anak atau lebih minimal 12 kali pengeluaran bulanan.
Nah, sedangkan untuk yang penghasilan tidak tetap seperti tadi freelancer, pebisnis, itu harus punya dana darurat yang maksimal. Jadi seandainya nih dia adalah seorang single dan pebisnis, maka dia harus punya 6 kali pengeluaran bulanan. Dan kalau dia adalah pebisnis dan menikah tanpa anak, harus punya 9 kali pengeluaran bulanan. Jadi harus ambil angka yang maksimal ya. Bagaimana cara untuk mengumpulkan dana darurat? Yang pertama, kamu harus punya niat yang kuat ya, punya motivasi untuk mengumpulkan dana darurat. Kedua, siapkan rekening terpisah untuk dana darurat kamu. Jangan dicampur dengan rekening yang untuk kebutuhan hari-hari. Setiap dapat penghasilan, segera sisihkan 10%-nya atau sesuai kemampuan untuk ditransfer ke rekening dana darurat. Buat target yang rasional sesuai kondisi saat ini. Jadi kalau ternyata kamu tidak mampu untuk menyisihkan sebesar 10%, kurangi sedikit, mungkin 8 atau 9%, supaya kamu nggak stres. Tapi kalau kamu mampu, silahkan ditambah ya, biar cepat kekumpul dana daruratnya. Misalnya 15 atau 20% dari penghasilan bulanan. Kalau saldo dana darurat sudah mencapai 2 kali pengeluaran bulanan, total dana darurat yang kamu punya di rekening bisa dipindahkan ke instrumen lain, misalnya seperti deposito, reksadana, dan emas. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan, kalau sudah kekumpul 2 kali pengeluaran bulanan bisa dipindah ke instrumen lain. Ini aku kasih ilustrasinya ya, di mana harus menyimpan dana darurat. Contoh nih, ada keluarga, Pak Brian dan Ibu Beva yang punya 1 anak dengan penghasilan 4 juta per bulan dan pengeluaran hidup bulanannya 3,5 juta per bulan. Maka sesuai perhitungan tadi, kebutuhan dana darurat keluarga Pak Brian adalah 9 dikali 3,5 juta atau 31,5 juta rupiah. Disimpannya di mana? Jangan semuanya di tabungan. Jadi dibagi 4 ya, kira-kira dibagi 4, nanti porsi terbanyak masukkan aja ke tabungan. Contoh nih untuk keluarga Pak Brian, kan dia punya total dana darurat sejumlah 31,5 juta. Nah, yang disimpan di tabungan adalah 10,5 juta rupiah. Kemudian di reksadana pasar uang 7 juta rupiah, di deposito 7 juta, dan di emas 7 juta. Kenapa disimpannya berlapis gini? Apa nggak ribet? Supaya nggak habis sekaligus. Contoh nih, misalnya Ibu Beva butuh dana darurat segera sebesar 8 juta rupiah. Cukup ditarik dari tabungan saja, tidak usah mencairkan reksadana ataupun deposito. Tapi seandainya nih Ibu Beva butuh dana darurat segera sejumlah 15 juta, maka Bu Beva harus mencairkan tabungan sebesar 10,5 dan reksadana pasar uang sebesar 4,5 juta. Paham ya? Nah, dengan demikian Ibu Beva nggak akan langsung mencairkan emas, akan bertahap dulu sesuai dengan kebutuhannya. Terakhir nih, kapan dana darurat harus dihitung ulang atau diupdate? Ada 5 kondisi ya, sebagai syarat bahwa kita harus segera menghitung ulang dana darurat kita. Pertama adalah jenis pekerjaan. Misalnya nih, saya yang tadinya adalah pekerja kantoran ya, dan dana darurat saya adalah sebesar 12 kali pengeluaran bulanan. Kemudian saya resign dan jadi freelancer, maka dana darurat saya harus ditambah, jangan cuma 12 kali tapi 15 kali, itu contohnya. Kemudian ada juga nih pekerjaan yang ternyata membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari pekerjaan baru kalau dia di PHK. Biasanya pekerjaan yang punya keahlian khusus itu lebih gampang cari pekerjaan baru, sehingga dana daruratnya tidak harus terlalu banyak. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya umum, yang saingannya banyak, cari kerjaan lebih susah, tentunya dana daruratnya harus lebih banyak. Kedua, apabila jumlah tanggungan berubah. Misalnya nih, yang tadinya anak 1 jadi 2. Atau mungkin yang tadinya adiknya tidak bergantung pada kita, jadi bergantung sama kita. Ketiga, perubahan status. Misalnya yang tadinya single kemudian menikah, atau yang tadinya sudah menikah kemudian bercerai. Tentunya dana daruratnya juga akan terpengaruh. Keempat, kalau pengeluaran bertambah. Misalnya penghasilan kita bertambah, terus kita pengen mengeluarkan lebih banyak lagi ya, lebih bersenang-senang misalnya. Ya tentunya dana darurat harus disesuaikan. Terakhir adalah kalau ada kenaikan harga atau inflasi, sudah pasti ya, jadi setiap tahun harus kita sesuaikan nih dana darurat sesuai dengan kenaikan inflasi. Misalnya kenaikan inflasi 5%, ya udah dana darurat kita harus dinaikkan 5% setiap tahun. Jadi bukan hanya baju, kendaraan, atau smartphone aja yang harus diupdate ya guys. Dana darurat dulu dong, please segera diupdate. Jangan-jangan udah gak sesuai dengan kondisi sekarang. Semangat ya buat yang masih mengumpulkan dana darurat. Semoga dimudahkan, lancar rezekinya, dan barokah. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Please share pengalaman kalian mengenai dana darurat di komen di bawah ya. Dan like video ini serta subscribe bagi yang belum. I will see you again on the next video. Stay healthy and happy.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.